Wa yuftaradu 'alal muslim, dan diwajibkan kepada seorang muslim talabu ma yaqau lahu fi hali. Diwajibkan setiap muslim mencari ilmu yang sesuai dengan keadaannya, yang sesuai dengan keadaannya. Kalau kebutuhan kita saat ini apa dulu, dari adab ilmu baru kelas 1 diajarkan tauhid enggak? Diajarkan tauhid? Diajarkan tauhid. Tauhidnya pun yang ringan-ringan. Wujud kita diajarin tauhid yang ringan. Allah itu satu, Allah itu esa, Allah itu ada, Allah itu yang membutuhkan tempat, Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, Allah sudah ada sekalipun kata ada itu sudah tidak ada, Allah tetap ada. Gitu. Makanya kenapa ada wujud, ada kitab, kemudian diajarkan sifat 20, diajarkan tentang nabi, benar ya? Betul ya? Itu diajarkan itu Tuhan. Nanti naik dikit, diajarkan tentang sholat. Kenapa kemudian diwajibkan sholat usia 7 tahun? Begini cara sholat, begini rukun sholat, dibacakan membatalkan sholat, bagaimana cara wudhu, diajarkan nggak? Itu namanya ilmu hal. Fi ayyi halin kan, di setiap keadaan apa? Di setiap keadaan bi ayyi halin kan. Fa innahu la budda lahu min shalah. Contohnya apa? Diwajibkan bagi kita untuk sholat. Sholat enggak? Sholat itu berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Sholat zuhur? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Itu diajarin dari kecil sama orang. Sholat jamaah enggak orang tua? Diajarkan puasa enggak orang tua? Diajarkan puasa. Ayo tahan. Kalau puasa 1 hari full dapat hadiah sekian. Ingat enggak? Betul ya? Ilmu hal. Kalau 2 hari hadiah ini, kalau full ini, gitu ya. Itu orang tua ngajarin. Kalau kamu juara 1 nanti bapak kasih hadiah. Itu namanya motivasi. Itu namanya ilmu hal. Sesuai keadaan. Nggak mungkin orang tua kalian saat ini menuntut kalian untuk paham tentang ekonomi, paham statistik. Mungkin? Makanya kenapa kemudian pertanyaan, kok itu anak TK sudah belajar manasik? Ya, benar nggak? Ada nggak manasik di TK? Kalau sekedar pengetahuan boleh. Ini Ka'bah, haji, umroh. Tapi yang benar-benarnya nanti kalau dia mau umroh beneran. Yang benar nanti kalau dia benar-benar mau haji. Sekedar pengetahuan doang. Itu bagian pengenalan dari rukun Islam. Boleh. Kan udah. Islam ada berapa? 1. Ada 2, 3, 4, 5. Nah, jangan protes juga. Pak, saya kan belum mau umroh. Kenapa saya harus manasik umroh? Ini pengenalan dengan terkait rukun Islam. Boleh, nggak apa-apa. Kamu udah manasik haji belum? Kelas 6 udah? Sudah pernah manasik haji? Itu bagian dari pengenalan rukun Islam. Kita udah sholat, kita udah puasa, kita udah zakat. Ya belum pernah kita umroh. Dikenalin lah sama guru tentang manasik, tentang pelaksanaan ibadah Itu siapa yang tidur tuh? Bangunin yang tidur. Bangunin yang tidur. Payah itu alaihi apa?
diwajibkan bagi siapa? Bagi seorang muslim alaihi ilmu ma yaqaulahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Seukuran kemampuan dia dalam melaksanakan salat, tidak dipaksa dulu. Kapan dipaksanya? Kapan? Usia 10 tahun. Kalau nggak sholat baru diapain? Dipukul. Dipukulnya pun nggak boleh tempat-tempat yang membahayakan. Dulu orang tua boleh memukul anaknya, tapi di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Contohnya apa? Tangan bahayakan nggak? Jangan dipukul pakai besi. Ya, boleh pakai apa? Pakai tangan lagi. Atau pantat bahaya kan? Pukul. Sholat. Nah, yang bagus itu bukan dipukul, diapain? Diajak dulu, ayo sholat. Jangan sampai orang tua mengeluhkan kita begitu sampai rumah kerjanya apa? Tidur terus ya. Tangan kanan HP, tangan kiri remote. Tangan kanan makan, tangan kiri HP. Kerjanya gitu, nggak mau tangan kosong. Kalau tangan 4 pegang 4-4-nya HP. Dikit-dikit mabar. Apa mabar? Main bareng. Dikit-dikit mabar, dikit-dikit mabar. Siapa itu? Orang tua. Jangan ketergantungan. Saya punya HP nih buat baca kitab. Enak baca kitab, bosan di sini baca di sini, bosan di sini baca di sini. Di sini punya banyak referensi kitab banyak. Kutub Sittah ada. Oh ada sini, ini ada keterangan tentang tadi ini, tentang diwajibkannya apa saja yang terkait ilmu hal. Ternyata yang pertama tentang apa? Tentang tahu esaan Allah dulu. Nanti ajarin anak itu sehari untuk percaya, jangan sampai bergantung sama orang tua, harus bergantung sama siapa? Sama Allah. Memang kita begitu diciptakan oleh Allah, dititipkan oleh Allah melalui orang tua. Siapa yang melindungi kita? Siapa yang melindungi? Yang melindungi orang tua dulu. Orang tua, tapi orang tua berkewajiban mengajarkan anak bahwa segala sesuatu itu hanya wasilah. Pada intinya siapa yang menjaga kita? Allah, gitu. Paham? Itu jadi prosesnya harus seperti itu. Dikatakan ilmu hal. Kemudian apa lagi? Li'anna ma yatawassalu bihi ila ikamatil fard. Karena sesungguhnya pelajaran tentang sholat itu adalah yatawassalu bihi ila ikamatil fardi, sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk mendirikan kewajiban sholat. Ila ikamatil fardi yakunu fardhan. Ila ikamatil fardi yakunu fardhan. Oh, mana yang fardu, mana yang sunnah. Ini ribut nih, jangan ribut dong. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqaulahu biqadri ma yuaddi bihi al wajib li anna ma yatawassalu bihi ila ikamatil fardi. Karena sesungguhnya menyampaikan kepada perkara wajib, perkara sholat ila ikamatil fardi, untuk melaksanakan kewajiban, kefarduan, yakunu fardan, menjadi wajib. Sholat subuh wajib nggak? Wajib nggak sholat subuh? Wajib. Sholat zuhur? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Kita belum belajar tentang jamaah, qasar, takdim, takhir, belum. Kau masih kecil, diajarkan apa dulu? Wajib dulu. Bahwa sholat subuh itu wajib, mau bagaimanapun keadaannya. Bahkan sholat itu menjadi tiang agama. Ini yang diajarkan orang tua. Sholat itu menjadi tiang. Perkara sholat tidak pernah ada toleransinya. Yang ada bukan ditinggalkan, tapi diberi keringanan. Enggak mampu berdiri, wajibnya apa? Duduk.
nggak mampu dulu, wajibnya apa? Masih wajib nggak? Masih. Berbaring nggak mampu, ngapain? Syarat. Allahu Akbar, Allah. Selama akal kita masih ingat, selama hati kita masih ingat, perkara sholat itu hukumnya wajib. Ingat, perkara sholat hukumnya nggak boleh. Wah, pakaian saya kotor, tetap wajib. Tetap wajib. Namanya sholat ihtiramul waqt. Wah, kotor nih, kotor untuk najis, wajib sholat dulu. Nanti aja sholatnya kalau udah pakaian bersih. Nggak boleh. Oh, saya nggak bisa berdiri, duduk. Saya nggak bisa duduk, berbaring. Saya nggak bisa baring, isyarat. Saya nggak bisa isyarat. Masih ingat mata, tetap sholat. Masih ingat mata, pakai mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau udah nggak ingat, baru bungkus. Berarti baru diapain? Berarti disol. Oh, karena pingsan, karena nggak sadar, karena koma. Ya nanti ingatkan. Waktu itu dicatat. Waktu itu kamu koma 3 hari. Kamu nanti wajib qodho. Ini. Wajib nggak kalau udah gitu? Nggak wajib karena lagi nggak ingat. Bukan kemohonnya, tapi nanti wajib qodho. Itu saking wajibnya perkara sholat. Makanya jangan diapain, diremeh. Harus parah. Sholat subuh, nggak ada cerita orang tua saya kasihan sama anak saya udah biarin jauh sholat subuh. Nggak boleh. Harus diapain? Bangun, sholat subuh. Bahkan ada perumpamaan kalau seandainya rumah kebakaran, anak dibangunin nggak? Sholat malam-malam, ada rumah kebakaran, anak dibangunin nggak? Kasihan anak saya lagi tidur, biarin. Berarti apa? Kebakaran nggak? Sama juga bakar anak. Sama halnya dengan orang tua ketika lagi sholat, anak lagi tidur, harus sholat subuh, menjaga anak supaya jangan kebakaran di mana? Di api.